Sama Fitur memberikan solusi Om Ade. Jadi, oh ini baru mulai nih, ya pakai yang ini. Oh ini sudah mulai berkembang pakai yang ini. Jadi kami membersamai customer tersebut. Yap, halo guys, bertemu dengan Ade dari Vertical Digimax. Ini kita berada di Sama Fitro di IGE Jogja 2025 bersama Om Pinto Sama Fitro, Yogyakarta, Jawa Tengah. Kira-kira nih, untuk mungkin IGE ini adalah salah satu pameran penutup tahun ini kali ya? Yes. Nah, kira-kira menurut Om gimana kira-kira IGE ini? Bagus sih, karena kan selain untuk persiapan tahun depan ya, jadi IGE ini mesti dipromosikan juga untuk terutama untuk mesin-mesin. Jadi tahun depan ini mau seperti apa, kemudian di tahun ini juga sudah seperti apa. Jadi kita akan lebih mengenalkan ke dunia printing ya, terutama di area Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk bisnis sendiri nih, di Jawa Tengah lah ya, terutama karena Sama Fitro kan di Jogja nih, di tengahnya Jawa Tengah ya. Kira-kira untuk Sama Fitro sendiri, kekuatannya di Jawa Tengah seperti apa? Ya sebenarnya kalau di dunia printing atau pemain-pemain print service provider itu hampir semua tahu tentang Sama Fitro ya. Jadi kan mungkin yang mereka butuh tahu lagi ini adalah Sama Fitro sekarang bawa mesin apa saja kan gitu. Jadi kayak pameran kali ini kan kita ada divisi garment tekstil, kemudian ada kalau di kami juga ada Canon yang production, kemudian ada mesin-mesin Graphtec untuk finishing. Jadi kita akan kenalkan lagi. Ini untuk menjawab kebutuhan printing di Jawa Tengah dan di Yogyakarta. Oke, siap. Sementara ini kalau si Sama Fitro ini kan terkenal dengan mesin-mesin yang eksklusif ya? Ya, oke. Betul ya? Nah, kalau sekarang ini kira-kira ada perubahan nggak kira-kira? Eksklusif tetap. Jadi orang tahu lah Canon. Ya, kita bicara Canon, orang pakai Canon itu kan umurnya biasanya panjang, kualitasnya masih bagus, umur yang sudah sekian tahun, hasilnya masih oke. Ini Kira-kira kalau dari mesin yang lain selain Canon mungkin Om? masih banyak. Salah satu contohnya adalah XP. Jadi ada XP Indigo. Kemudian kami ini juga sebagai distributor untuk Konica Minolta, terutama itu yang di divisi garment tekstil. Jadi Konica Minolta itu untuk ke industrial, jadi direct to fabric. Jadi ada beberapa di customer kami, pemain garment tekstil itu yang industrial itu pakai Konica Minolta Messenger. Salah satunya itu. Jadi kita memang merambahnya tidak hanya ke digital printing tapi industrial printing ya. Oke. Itu tadi ada Canon, ada Konica Minolta, kemudian ada XP Indigo. Jadi kami tetap konsisten dengan brand-brand yang memang dunia udah tahu secara kualitas dan macam-macamnya mereka udah tahu lah kalau itu oke. Iya, betul. Tidak dapat dipungkiri memang ya. Iya. Nah, ini kayak gini-gini kan ya? Ya. Ini produk-produk pelengkap Sama Fitro. Oh, pelengkap. Jadi tidak hanya yang tadi saya sebutkan, ini macam-macam nih, Transmatic, kemudian Corino, Roland, ini semua adalah produk dari Sama Fitro yang tidak hanya di graphic art sebenarnya kan, tapi yang atas-atas ini graphic art. Oke. Semua dipegang yang keren-keren ya pokoknya ya? Yes. Yang dasar-dasar dipegang semua lah ya? Ya. Oke. Ini untuk tahun 2025. Ini kan udah mau tutup nih. Kira-kira secara penjualan bagaimana Sama Fitro? Alhamdulillah Sama Fitro masih oke. Jadi secara nasional pun oke. Kemudian kebetulan saya di Yogyakarta dan Jawa Tengah, alhamdulillah juga oke. Jadi saya rasa kalau dilihat hari ini aja kan IGE ini cukup lumayan lah ya.
walaupun di akhir tahun. Sebelum-sebelumnya ada pameran-pameran sebelumnya pun mereka masih antusias. Jadi kita lihat animonya memang luar biasa ya. Ya, saya lihat seperti itu Ahmad. Oke, berarti masih aman lah ini tahun ini ya. Insya Allah aman. Oke, siap. Harus optimis. Iya. Oh begini, kalau temen yang lainnya, vendor yang lainnya lah ya, cerita memang ada beberapa gejolak yang mereka bikin sempat bingung, sempat pusing juga. Karena ada kayak imbas kayak si Ramat Oya apalah apa yang di luar sana ngefeknya ke kita gitu loh. Nah, sama Vito sendiri. Karena mesin-mesinnya ini kan ada yang Eropa, Jepang ada yang itu imbas kira-kira. Imbas itu sesaat ya saya rasa, sesaat. Tapi kami kira itu semua sangat bisa atau sangat cepat kita atasi. Karena sama Fitro itu kan multiple produk dan multiple brand. Jadi kami nggak terlalu khawatir dengan kondisi. Kita juga saya rasa di Yogyakarta terutama ya, karena saya kebetulan di Yogyakarta dan Jawa Tengah, bisnis kreatif itu selalu berkembang terus. Jadi kan apalagi sekarang pemerintah support ya, bisnis UMKM kreatif itu kan ya inline dengan bisnisnya atau produk-produknya sama itu. Oke. Saya rasa sih seperti itu. Oke. Nah, memang ada beberapa pemain bilang kalau bisnis advertising ini advertising lah kalau menurut kita ya, digital printing, advertising apapun itu grafika lah dalam lingkup grafika gitu ya. Itu sampai kiamat masih tetap ada gitu. Selama bulan kiamat gitu ya. Betul. Harusnya seperti itu ya. Kita bicara ini kan masuknya advertising kreatif ya. Ya namanya kreatif kan orang nggak ada matinya kan. Ya kita bagaimana tiap hari orang akan berkreasi, menghasilkan karya seni. Jadi, salah satunya adalah dari ya cetak kan. Oke. Nah, sedangkan sama Fitro ini kan penyedia atau vendor untuk alat-alat cetak yang notabene memang digitalize. Jadi ya namanya kreatif harus customize, personalize. Nah, itu ya dicetak di mesin-mesinnya yang ada di sama Fitro. Tentunya kalau kreatif hasilnya harus bagus. Nah, didukung nih oleh sama Fitro. Jadi ada setujunya juga yang dibilang oleh Om Ade ini ya. Sampai mati ya memang iya. Oke. Selama orangnya hidup pasti akan berkreasi kan. Iya. Gitu Om Ade. Iya betul. Tuh begini. Selama ini kan sama Fitro dengan mesin-mesin eksklusif. Berarti bisa dibilang menengah ke atas. Gitu ya. Atau sekarang ini akan berubah sedikit karena naluri pasarnya ada yang menengah, ada yang bawah, ada yang tengah gitu kan ya. Ada yang atas, ada gimana. Selama ini yang ku tahu ya, itu mereka tuh mainnya di tengah dan atas. Dan mesin yang bisa tergolong dengan Eropa yang agak sedikit mahal atau gimana gitu. Saya rasa kalau menengah atas atau bawah jadi kesannya gimana ya? Sebenarnya nggak juga seperti itu. Sebenarnya nggak juga seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita bicara menengah harus beli mahal, enggak kan? Kita bicara mesin ini kan mesin investasi ya. Oke. Jadi selama orang berani ya, invest mesin ya tentunya invest di depan seolah-olah besar, tapi dapatnya kan gede. Jadi saya sering ketemu dengan customer ya, wah saya masih kecil Pak. Loh, bukan masalah kecilnya, tapi kan kadang mereka wah itu terlalu besar, investasi resikonya terlalu besar. Tapi di sisi lain ada juga yang ngomong ya high risk, high return Pak. Itu nggak mengenal yang namanya saya udah merasa atas atau apa, enggak. Jadi customer sama Fitro sendiri itu ya ada yang dari bawah, menengah, atas. Kalau tadi Om Ade bilang ada menengah, bawah atau atas ya. Kita layanin semua. Jadi kesannya wah ini brandnya sangat multi international brand ya, terus mahal-mahal enggak, tergantung. Kadang mereka berani tidak investasi gitu. Banyak juga kok yang maksudnya baru mulai dia mau ambil mesin-mesin ya. Kayak contoh saya bilang Canon itu kan ada yang tipe agak kecil,
entry, kemudian medium, high. Ya tergantung nanti kebutuhan volumenya seperti apa, marketnya seperti apa, jadi bisa terjawab Om Ade. Oh gitu ya, berarti semua yang penawaran atau penjualan itu berdasarkan kebutuhan berarti ya? Yes, betul. Terkadang nih, kita kan realistisnya nih, si sales atau si penjual itu bakalan menjual, menawarkan produk yang paling mahal, gitu ya? Ya, ya. Terkadang mereka juga ini belum sebetulnya project mereka itu belum sampai di sini, tapi kita nawarin dengan mesin yang ini gitu. Ya, ya. Itu kira-kira gimana gitu? Ya itu tadi Pak, kadang kan kita komunikasi dengan customer ya. Oh bisnisnya nih baru sampai mana nih? Nah, ini baru mulai atau sudah di middle atau memang sudah berkembang gede. Jadi kita sesuaikan Om Ade. Jadi ini cocoknya pakai mesin apa nih? Nah, misalnya contoh, saya tadi sampaikan kalau di divisi kami ada garment tekstil, Konica Minolta, Messenger misalnya. Itu masuk ke industrial, kan nggak mungkin saya tawarin ke yang komersial printing, yang komersial tekstil. Itu kan yang dia masih retail, itu nggak mungkin saya tawarin. Saya pasti akan tawarin mungkin yang sublimasi atau yang direct to garment yang memang secara volumenya belum terlalu besar. Jadi sama itu memberikan solusi Om Ade. Jadi ini baru mulai nih, ya pakai yang ini. Ya. Oh ini sudah mulai berkembang pakai yang ini. Jadi kami membersamai customer tersebut. Jadi memang kita setting nih dari awal, kamu pakai produk bagus nih. Nah, ayo kita bersamai sampai tumbuh menjadi besar. Banyak sekali customer kami yang seperti itu Pak Om Ade. Siap. Berarti pada intinya teman-teman sama Fitro itu bukan hanya jualan, tapi tempatnya solusi dulu ya. Yes. Ya, Betul. Iya. Betul. Saya suka itu. Ya. Jadi kita jadi mitra solusi di printing. Oke. Seperti itu. Karena di luar sana, ya kita tahu lah ya kan. Jadi entah apapun itu yang penting yang ini aja Pak, yang ini aja Pak. Tahu-tahu ada yang ngomong salah beli mesin. Ada kemahalan mesinnya, ada yang belum sampai situ kerjanya, proyek masih kecil kasih besar, apa gitu-gitu ya. Jadi di kami ya, Om Ade, kami sudah selalu saya sampaikan ke tim, ke teman-teman, kita itu transaksinya adalah transaksi bisnis, bukan transaksi hanya jual beli doang. Oke. Jadi kalau jual beli ya kayak di pasar, habis beli sudah selesai. Kalau di kita itu sebelum customer beli pun kita mesti nanya, secara kebutuhannya seperti apa, kondisinya seperti apa, sehingga kita benar-benar sarankan mesin yang cocok ini. Oke. Kemudian kita bersamai, kita pantau, ini benar nggak, berkembang nggak, terus ini sudah cocok belum, kita bantu. Kadang di beberapa divisi kami, misalnya ini saya ambil contoh ya, kami di SP Indigo, kemudian di mesin VP 115 yang orang bilang OC gitu. Okay. Ya itu kita bersamai, kita kumpulin orang penerbit, kita ajarin cara jualannya ini gimana. Ya itu jadi kita memang solution partner. Jadi mitra solusi untuk di dunia cetak atau di dunia printing, di dunia grafika. Iya. Gitu, Siap, mantap ini. Jadi kalau transaksi dengan sama Fitro sebenarnya udah pas itu. Betul. Mereka solusi dulu nih. Yes. Baru di pemilihan mesin gitu kan. Yes. Terkadang yang lain itu solusi belakang. Terkadang ada solusi juga. Ya. Yang penting mesinnya keluar. Ya. Gitu. Jadi kalau di kami beda Pak. Kita mapping dulu. Okay. Mapping nih kondisi seperti apa. Yang dibutuhkan apa. Atau ada masalah enggak. Ada masalah di apa. Kita kasih solusi. Baru ketika kita ngasih solusi berupa ini pakai mesin ini, kita nggak berhenti di situ Om Ade. Kita lanjut, kita pantau, kita bersamai. Ini lancar nggak? Terus marketnya bener nggak? Terus volumenya cukup nggak ya? Kami sangat sering sekali seperti itu. Oke, siap, mantap. Mengenai after sales, service lah ya. Itu kira-kira untuk sama Vito sendiri mumpuni nggak di setiap yang install, terus servis berkala gitu gimana teman-teman? Nah ini yang mungkin tidak semua service provider itu tahu kenapa di Jogja itu ada cabang, Oke. di
di Semarang juga ada cabang dan di beberapa kota itu ada cabang, di mana secara infrastruktur kami itu sudah sangat siap. Jadi dengan dibagi beberapa divisi tadi Om Ade, itu kita siapkan manpower-nya. Oke. Jadi kalau misalnya nih Om Ade nih beli mesin Canon, ya kita siapin termasuk tim servisnya khusus Canon. Kemudian misalnya Om Ade beli mesin apa ya di sini GrabTech, itu ada sendiri teknisinya. Jadi memang teknisinya itu spesialisasinya di masing-masing. Jadi rasanya nggak perlu khawatir. Apalagi area Jawa Tengah dan Yogyakarta itu sangat terjangkau banget dan tersolusikan jika ada masalah. Iya. Karena kami siapkan infrastrukturnya, SDM-nya, manpower-nya di masing-masing produk. Nggak usah khawatir Pak Ade. Mantap. Berarti memang ada beberapa teknisi yang bisa menghandle semua. Ada teknisi yang khusus gitu ya? Pada prinsipnya sih sebenarnya kalau mereka sudah menghandle semua mungkin bisa ya. Karena mungkin tingkat kemampuan mereka. Tapi kami sama Fitro nggak mau seperti itu Om Ade. Jadi misalnya ya Canon kamu spesialis di Canon, kamu handle dan maintenance mesin Canon. Jadi kita nggak mau nyampur-nyampur. Oh, oke. Siap. Oke, ini buat pembelajaran buat vendor-vendor yang lain juga gitu. Masalahnya ada beberapa yang kayak cabang, kayak depo, itu cuma satu orang aja dia harus semua bisa. Wah, kalau lagi itu kasihan customer-nya dong. Iya. Jadi pemikiran saya adalah dua. Kalau model yang kayak gitu itu berarti kan lebih irit nih. Dengan 1-2 orang bisa menghandle semuanya, entah itu kelabakan kah, entah itu berantakan kah. Cuman kalau di sama Vito sendiri, itu menurut saya mungkin akan menjadi gemuk ya. Karena per mesin ya, omongannya di per mesin ya. Per brand ya, per brand atau per mesin kan misalnya Canon. Misalnya kita Canon kan populasi banyak Om Ade. Misalnya di Jogja aja ada puluhan ya. Ada puluhan itu aja. Kita nggak hanya satu teknisi loh. Di Jogja itu aja ada beberapa teknisi yang khusus handle mesin-mesin Canon. Dan hanya handle mesin Canon. Bayangin tuh Pak. Jadi kalau di cabang kami itu hampir kurang lebih separuh itu teknisi. Separuh. Wow. Ya, kita menyesuaikan populasi mesin yang ada di lapangan. Keren. Kira-kira untuk Jawa Tengah nih, arealnya Om Vito nih, itu berapa puluh mesin yang udah terinstall? Waduh, banyak Om Ade. Masih under 100 ya, tapi udah puluhan. Karena kan area kami ini yang di cabang Jogja sama Semarang itu ya meliputi memang daerah full Jawa Tengah dan Jogja. Untuk mesin Canon aja kita puluhan, Om Ade. Puluhan. Kita sampai teknisi yang di Jogja aja ada 4 loh. Sama supervisornya 5. Sedangkan di Semarang itu ada 2. Bayangin. Masih Jawa Tengah semua itu? Iya. Jadi total untuk Canon aja itu ada 6. Belum lagi yang garment tekstil itu kita ada 2. Kemudian ya masing-masing brand masing-masing spesifikasi ini produk ini kita punya teknisi sendiri-sendiri. Kita mau optimal, memberikan pelayanan harus optimal. Jadi kita nggak mau cuma kecap doang, enggak. Iya. Terakhir nih Om, kira-kira untuk tahun 2026 untuk Jawa Tengah lah ya, Om Vito sendiri kira-kira dengan strategi yang tetap atau akan buat yang lebih gahar atau gimana kira-kira? Ya pastinya gahar ya, pasti ya. Kalau Om Ade cerdas. Iya. Pastilah, pasti. Jadi kan karena kan kembali lagi ke kebutuhan customer. Jadi tantangannya adalah bagaimana kami menjawab kebutuhan customer. Jadi pasti cerdas. Jadi dalam artian ya kita akan penuhi kebutuhan mereka dengan produk-produk kami, dengan infrastruktur kami kita akan improve semua sehingga
customer atau pelanggan kami ini benar-benar puas. Tidak hanya puas beli mesinnya, tapi memang pelayanannya. Gitu. Jadi semua, jadi balik lagi. Sama Fitro ada transaksi bisnis, bagaimana memberikan nilai tambah atau keuntungan bagi customer kami. Iya. Itu Pak. Mantap. Memang kok saya menilai itu sama Vito sampai sekarang eksklusif itu nggak pernah hilang, ya kan? Entah kenapa gitu loh. Mereka ini kayak apa banget gitu loh. Makanya kayak ada yang mungkin ya, ada beberapa temen atau pelanggan atau pemain mau nanya sama Vito, kan? Ya, mungkin belum begitu kenal. Kata pepatah kan, ya kenal maka tak sayang. Ya, kan? Mesti kenal dulu. Betul. Jadi, Teman-teman harus kenal dulu. Ya, mana nih teman-temannya? Berarti Pak Vito ini dari Jawa Tengah harus teman-teman dulu. Jadi memang ada puluhan dan ratusan pemain lah ya. Ya. Nah, terkadang itu sungkan. Udahlah aku mending milih si vendor A. Ya. Karena mungkin kelihatannya lebih biasa banget gitu. Gitu ya? Iya. Ini kayaknya gini jadinya. Dengan harga sama, warung sama restoran kan beda nih. Nah. Padahal harganya sama, menjual Ya. harganya. Tapi ya, tempatnya beda. Yang satunya kayak warung lah, yang satunya kayak resto gede. Ya. Masuk pun takut gitu. Ya kan? Sebenarnya nggak perlu takut seperti itu ya. Ya sebenarnya sama Fitro memberikan solusi yang tepat kok. Jadi kebutuhan teman-teman atau rekan-rekan di printing ini sebenarnya bisa terjawab dengan sama Fitro. Sebenarnya yang tadi saya sampaikan, walaupun brandnya Canon misalnya, itu kita juga ada yang entry level, medium, terus kemudian yang benar-benar high. Jadi memang kami menjawab kebutuhan. Jadi mungkin karena beberapa belum begitu kenal ya sama Fitro, kan pemain sudah banyak kan sekarang. Mungkin apalagi sama Fitro tahun ini baru yang di Jogja sekali nih. Nah, mungkin kami kenalkan lagi supaya tahu. Makanya kita juga display mesin-mesin nggak hanya yang high semua, tapi ada yang medium, ada yang bawah. Jadi kita menjawab semua lah Om Ade. Betul. Jadi nggak perlu khawatir. Betul. Ya terbukti di hari ini juga teman-teman selama 4 hari mereka mulai dari mesin mahal dan transmatic, ya kan, sampai yang gini pun ada gitu loh. Jadi mereka memang bukan di sosok penjualannya, tapi di kebutuhannya gitu kan. Betul. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau yang Prince of kecil ditawarin indigo kan nggak mungkin gitu. Betul. Ya, jadi mereka pasti lah, Bu ini dulu Bu, Ya. kalau ini barangnya gini gitu kan ya. Betul. Jadi jangan khawatir Bu buat nanya aja udah, Ya. Pak Pinto bagaimana, jangan takut eksklusif apa ntar ditawarin mahal-mahal gitu kan. Sip gitu. Nah itulah. Ya, secara mudahnya kan gini loh Om Ade. Kalau sama Fitro bisa memberikan yang eksklusif atau yang high terus, masa yang entry atau medium nggak bisa, itu kita akan lebih bisa memuaskan kan. Jadi teman-teman printing itu nggak perlu khawatir sebenarnya. Justru kita berpartner itu rasanya mudah-mudahan ya kami harapannya adalah bisa memberikan solusi. Kita bisa berpartner saling ya win-win solution. Oke, tapi itu kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ya. Harus tetap optimis. Asik. Printing nggak akan pernah mati. Cakep. Kreativitas akan selalu dibawa terus. Wah, itu. Oke, teman-teman, cukup mungkin sekian dari Ade Vertikal Gimax dengan Pak Pinto dari Sama Fitro. Mungkin tahun 2006 akan ikut lagi kali ya. Di semua pameran kali ya. Pasti. Untuk Jawa Tengah terutama ya. Ya. Jogja. Oke. Matur nuwun. Siap. Semoga sukses semua. Amin. Jadi teman-teman di hari terakhir kalau mau datang silakan. Aduh, udah 2:30. Masih ada waktu. Masih ada waktu lah ya. Kontak kami tunggu. Itu dia. Oke, thank you. Thank you.